Halo semuanya, perkenalkan aku Novi Damayanti, mahasiswa Universitas Riau dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai sastra naratif. Apa sih yang dimaksud dengan sastra naratif itu? Teman-teman, naratif ini berasal dari kata narasi yang memiliki makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Secara umum, sastra naratif memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Sastra naratif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sastra naratif klasik dan juga sastra naratif modern. Sastra naratif klasik berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia terdahulu, yaitu masyarakat tradisional yang tidak memperoleh pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Sedangkan sastra naratif modern merupakan karya yang berkembang setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing. Teman-teman tahu nggak apa saja sih contoh dari sastra naratif klasik ini? Contohnya yaitu ada sastra hikayat, sastra syair, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra undang-undang, sastra etik, sastra panji, dan juga sastra sejarah. Nah, teman-teman harus tahu nih kenapa sastra hikayat masuk ke dalam sastra naratif. Jadi, hikayat ini adalah salah satu bentuk karya sastra Melayu yang umumnya itu menceritakan tentang kehebatan seseorang. Karena dia menceritakan tentang kehebatan seseorang dalam bentuk narasi, maka dia termasuk ke dalam sastra naratif. Apa saja sih contoh dari sastra hikayat ini? Nah, karyanya yaitu berupa hikayat Hang Tuah, hikayat Perang Sabi karya Tengku Cik Pantekulu, dan juga hikayat Abdullah. Selanjutnya adalah sastra syair. Sastra syair adalah salah satu puisi lama. Syair ini masuk dalam sastra naratif karena di dalam syairnya menceritakan tentang kehebatan seseorang pemimpin pada zaman dahulu. Nah, adapun contoh karyanya yaitu syair Abdul Muluk karya Raja Ahli Haji. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain. Contoh dari cerita berbingkai ini yaitu hikayat Bayang Budiman dan juga hikayat 1001 Malam. Kemudian selanjutnya ada sastra kitab. Sastra kitab adalah jenis sastra yang mencakup satu bidang yang sangat luas. Ilmu yang terdapat di dalamnya adalah ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan sebagainya. Contoh karyanya yaitu hikayat 1000 Masalah dan juga Tajus Salatin. Oke, selanjutnya adalah sastra undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah peraturan adat istiadat yang dipakai sejak zaman dahulu secara turun-temurun, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah customary law. Nah, jadi sastra undang-undang ini ditulis dalam bentuk narasi pada zaman dahulu, teman-teman. Contoh karyanya yaitu Undang-Undang Malaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah, dan juga Undang-Undang Johor. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah sastra panji. Sastra panji pada dasarnya adalah karya-karya berbentuk hikayat yang secara umum berkisar di sekitar kisah pengembaraan dan penceritaan watak utama yang seringkali menggunakan gelar Raden Panji. Nah, adapun contoh sastra panji yaitu hikayat Panji Semirang. Selanjutnya adalah sastra epik. Sastra epik adalah sejenis karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contohnya yaitu terbagi menjadi dua, ada epik kebangsaan, contohnya hikayat Hang Tuah, dan juga epik daripada sumber Islam, contohnya hikayat Amir Hamzah dan hikayat Hanafiyah. Kemudian sastra sejarah. Sastra sejarah adalah karya sastra yang selain mengandung unsur sastra, juga mengandung unsur sejarah, unsur keindahan, dan juga unsur hayalan. Contohnya yaitu sastra sejarah Melayu, hikayat Merong Mahawangsa, hikayat Raja Pasai, dan juga hikayat Banjar. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah contoh sastra naratif modern, yaitu ada cerpen dan juga novel. Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang pendek. Contohnya yaitu kumpulan cerpen Teman Duduk karya Muhammad Kasim. Kemudian novel. Novel adalah cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsur secara lebih luas dan rinci. Contohnya yaitu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Oke, teman-teman, itu tadilah penjelasan mengenai sastra naratif klasik dan juga sastra naratif modern. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.